Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aditya Damayanti dengan NPM 0371180009 dari kelas 6 APGSD Universitas Pakuan. Pada kali ini, saya akan mempraktekkan keterampilan dasar mengajar, yaitu menjelaskan. Di mana pada video sebelumnya yang sudah saya buat, saya sudah mempraktekkan yaitu keterampilan dasar mengajar, membuka pembelajaran dan menutup pembelajaran. Di mana pembelajaran yang saya bawakan yaitu pembelajaran di kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Baik anak-anak yang Ibu sayangi, hari ini kita perdana ya nak melakukan pembelajaran di kelas 6. Kalian bisa buka bukunya di tema 1, subtema 1 ya nak. Nah, kita lihat, ada yang tahu ini gambar apa? Apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Ya, betul, tanaman ini merupakan tanaman makanan pokok kita sehari-hari. Apa manfaatnya ya dari tanaman ini? Ya betul, sebagai sumber energi manusia, kemudian sebagai sumber makanan bagi hewan. Ya, kemudian apa yang kalian ketahui bahwa tumbuhan merupakan sumber makanan? Kalian bisa buka buku kalian di subtema 1, pembelajaran 1. Di sana kalian lihat ya, ada gambar. Nah, iya, perhatikan gambar yang ada pada buku kalian. Di sana ada gambar hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan ya. Nah, ada yang tahu kira-kira apa manfaat yang kita peroleh dari tumbuhan? Baik itu untuk manusia maupun untuk hewan. Yang pertama, sebagai sumber makanan, kemudian sumber energi, kemudian apa nak? Tumbuhan sebagai sumber oksigen. Bagaimana kalau tidak ada tumbuhan? Kita tidak bisa bernafas karena oksigen yang kita hirup ini berasal dari tumbuhan dan tanaman. Kemudian sebagai peneduh di bumi ini, kemudian sebagai produsen penghasil makanan bagi hewan. Betul. Nah, kemudian kalian simak bacaan yang ada pada buku kalian, di mana teks tersebut berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Kalian baca dan kalian pahami ya nak? Ya, lalu setelah kalian baca dan kalian pahami, sekarang kita mencoba untuk menuliskan ide pokok atau informasi yang terdapat pada teks bacaan tersebut. Sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, ada yang masih ingat apa itu ide pokok? Ya, ide pokok merupakan suatu gagasan dari suatu bacaan atau paragraf. Nah, atau informasi penting, nak. Jadi, dari suatu paragraf itu kita ambil informasi pentingnya, di mana ide pokok paragraf itu bisa ada di awal paragraf ataupun tengah maupun akhir paragraf. Nah, Ibu akan memberi contoh ya nak. Kalian lihat dulu di halaman selanjutnya. Di sana ada tugas untuk kalian, di mana untuk menuliskan ide pokok dari kelima paragraf teks bacaan Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Ibu akan memberi contoh ya anak-anak. Ide pokok paragraf yang ke-1 yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Nah, kalian lanjutkan ya dari ide pokok paragraf yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Selanjutnya, di halaman selanjutnya, di sana ada gambar bunga ya nak. Nah, bunga tersebut merupakan salah satu tanaman yang melakukan perkembangbiakan melalui generatif, di mana dari bagian bunga tersebut ada yang dinamakan kepala sari, tangkai sari, kemudian putik, benang sari, bakal buah, bakal biji, dan lain sebagainya. Ada yang tahu apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan di mana prosesnya melalui penyerbukan atau secara kawin.
Perlu kalian ketahui bahwa di dalam penyerbukan bunga ada yang dinamakan dengan putik, yaitu sebagai kelamin betina, dan benang sari sebagai kelamin jantan, di mana ada proses penyerbukan antara jatuhnya kepala putik kepada benang sari. Nah, di sana terjadi pembuahan. Nah, pembuahan tersebut dinamakan dengan perkembangbiakan generatif. Perlu kalian ketahui juga ya nak, bunga yang indah tidak hanya tumbuh di Indonesia saja, namun banyak negara-negara lain yang memiliki bunga yang cantik karena kondisi geografis yang hampir sama dengan negara Indonesia, di mana negara tersebut memiliki banyak kesamaan dari segi sosial dan segi budaya. Oleh karena itu, mereka menggabungkan dirinya ke dalam organisasi yang disebut dengan ASEAN, di mana ASEAN merupakan organisasi dari negara-negara di bagian Asia Tenggara. Berikut 10 negara dari anggota ASEAN. Nah, selanjutnya ASEAN itu ada pendirinya nak, di mana negara yang mendirikan ASEAN yaitu ada 5 negara. Yang pertama Indonesia dengan tokohnya ada Malik, kemudian Malaysia Tun Abdul Rahman, Singapura Raja Adnam, kemudian Filipina Narciso Ramos, dan yang terakhir Thailand di mana tokohnya yaitu Tanat Khoman. Tokoh-tokoh tersebut diutus dari setiap negaranya untuk menghadiri deklarasi dari ASEAN tersebut. Selanjutnya, Ibu nanti akan mengirimkan kepada kalian terkait kondisi geografis dari masing-masing negara ASEAN ya nak. Kemudian kalian lihat di buku kalian ada diagram Venn, di mana di sana kalian diminta untuk menuliskan perbedaan karakteristik dari kedua negara ASEAN yang telah kalian pilih. Caranya bagaimana nak? Caranya, pertama kalian tentukan terlebih dahulu negara mana yang akan kalian pilih untuk diidentifikasi. Misalnya Indonesia dengan Singapura. Nah, di diagram Venn yang sebelah Indonesia, kalian isi terkait kondisi geografis atau sosial atau budaya dari Indonesia, kemudian begitupun dari Singapura. Nanti yang di tengahnya itu yang beririsan kalian isi yang sama dari karakteristik geografis Indonesia maupun Singapura. Begitu ya nak, paham? Alhamdulillah, Ibu harap kalian paham ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan kepada Ibu melalui WhatsApp, baik Japri maupun di grup boleh. Jangan lupa ya nak untuk mengerjakan tugasnya. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.